Aku Putri Sandri, kemarin kita udah bahas terkait dengan nodules dan juga cheese ya guys. Jadi kita bahas lagi yang di atasnya itu papul sama pustul ya guys. Jadi memang Sandri itu berderet dulu untuk pembahasannya karena untuk pengobatan yang kedua ini itu bisa menggunakan produk-produk OTC atau off the counter dimanapun yang bisa kalian dapatkan seperti itu. Bahkan ada beberapa penanganan juga dengan menggunakan resep. Jadi dia punya dua penanganan terkait dengan produk OTC atau off the counter dan juga dengan penanganan treatment dengan dokter. Seperti itu ya guys. Nah sebelum masuk ke sana kita akan bahas dulu terkait dengan papuls dan juga pustul ini seperti apa ya. Nah, ini gambaran sedikit aja terkait dengan papula dan pustula. Jadi, papula itu adalah benjolan kecil yang berwarna kemerahan, nyeri saat disentuh namun tidak memiliki titik nanah pada puncaknya. Sedangkan pustula itu dia memang papula tetapi dia punya titik yang maksudnya itu puncaknya itu kayak nanahnya itu ada. Dan juga nanahnya itu bisa jadi kekuningan atau keputihan di puncak dikelilingi kulit yang kemerahan. Kadang ada beberapa orang yang dikombinasi keduanya. Ada papula juga, ada pustula juga. Nah, untuk lebih jelasnya, ini teman-teman bisa lihat sendiri terkait dengan gambar ya guys. Jadi gambarnya tuh papul itu lebih ke arah sebum minyaknya ya, lebih ini kan meradangnya. Terus kalau pastul tuh memang ada putih atau nanahnya di atasnya itu. Jadi sebumnya yang kayak gininya tuh udah nggak ada lagi. Masih ada tapi jumlahnya memang di bawah-bawah ini kan. Kalian bisa lihat sendiri dari gambarnya. Yang lebih spesifik lagi sebenarnya teman-teman bisa lihat sendiri ya terkait dengan bakterinya yang lebih banyak tuh memang di bagian si pastula. Kalau yang terakhir itu udah termasuk kategori cheese ya guys. Jadi ini salah satu gambaran yang teman-teman bisa lihat nih terkait dengan papula dan pustula ini ya guys. Tapi kalau sudah ke sini tuh ngarahnya ke cheese atau si nodules seperti itu. Dia lebih besar lagi tapi berada di bagian pertengahan, makanya pengobatannya pun juga bisa menggunakan OTC ataupun penggunaan obat-obatan resep. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman bisa lihat sendiri terkait ini gambarnya yang mengalami masalah papula atau pustula, tapi pastulanya di sini nggak terlalu nampak ya guys, bercak-bercak putih apanya kayak nanahannya itu nggak nampak, hanya ke pastula aja yang lebih terlihat untuk di gambar ini. Oke. Terkait dengan papula atau pustula sama-sama itu disebabkan karena hormonal ataupun memang kelenjar minyaknya berlebih atau ada bakteri di sana. Hampir sama untuk semua jenis jerawat itu penyebabnya ya guys. Dan terutama papula atau pustula ini lebih sering itu di daerah bagian hidung, dahi dan juga bagian dagu ya guys yang diutamanya. Tapi memang ada beberapa orang yang mengalami sampai ke badannya juga kena, bagian lengannya gitu ya, atau kulit tubuhnya ada yang kena. Dan salah satu penyebabnya yaitu kenaikan hormon androgen. Jadi hormon androgen ini sebenarnya pria dan wanita itu punya testosteron dan juga jumlahnya itu yang berbeda ya guys. Kalau di wanita itu ketika testosteron atau androgennya itu meningkat, nah itu yang akan menyebabkan terjadinya jerawat. Dan begitu juga sebenarnya pada pria, penggunaan obat-obat hormonal seperti steroid anabolik ya atau kortikosteroid dan sebagainya untuk pembentukan massa otot. Nah itu kadang-kadang ada yang beberapa menyebabkan terjadinya papula atau pustula ini bangkit gitu atau hadir seperti itu. Bukan hanya di kondisi remaja tetapi di dewasa ada juga seperti itu. Oke, setelah kita mengetahui hal tersebut kita akan bahas terkait dengan pengobatan OTC yang bisa kalian gunakan atau off the counter yang bisa kalian dapatkan dimanapun ya atau beli produknya. Dan untuk konsentrasinya tergantung kepada keparahan masing-masing dari papula atau pustula teman-teman semuanya. Intinya adalah kalian harus mengenali perbedaan dulu baru bisa mengetahui gimana cara penanganannya. Nah, kan kemarin Sandi bilang terkait dengan jerawat batu itu kan ada nodules juga. Cheese itu sudah tidak bisa lagi menggunakan obat off the counter yang kayak kosmetik, nggak bisa lagi tapi udah menggunakan kategori obat ya. Kita masuk yang penata laksanaan itu, ini bisa jadi kategori yang menurut Sandri cukup membingungkan buat teman-teman semuanya terkait dengan azelaic acid ya guys. Karena kalau di luar negeri azelaic acid ini termasuk obat off the counter atau kosmetik tergantung beberapa konsentrasinya. Tapi kalau di Indonesia azelaic acid itu kan konsentrasinya cukup tinggi ya, makanya dikategorikan obat keras dan wajib resep.
Nah, terkait dengan azelaic acid ini, dia tuh ada dua macam ya. Ada yang kategori obat keras dan juga ada kategori off the counter yang bisa kalian temukan. Hanya saja memang kalau di Indonesia tuh jumlahnya belum terlalu banyak, tapi yang bisa kalian dapatin tuh memang yang kayak resep gini karena konsentrasinya cukup tinggi. Tapi tenang aja, sebenarnya azelaic acid itu ada di beberapa makanan. Jadi kalian bisa konsumsi makanan kalau kalian tidak mau pakai produknya. Azelaic acid ini kalau untuk alaminya itu bisa didapatin pada gandum ya guys, baik itu gandum hitam ataupun gandum yang biasa. Tapi memang kembali lagi bahwa kita di Indonesia gandumnya sudah bercampur, jadi memang nggak pure memang dari gandum. Lanjut kita masuk pengobatannya dengan benzoil peroksida. Jadi kategorinya itu adalah biru ya guys. Tidak perlu resep dokter tapi kalian bisa dapatkan. Nah, bentuk sediaannya ada yang salep seperti ini, ada yang gel, juga ada yang dalam bentuk cuci muka. Jadi kalau yang di sampingnya Sandri ini sudah kombinasi antara benzoil peroxide dan juga clindamycin. Seperti itu ya, makanya kategorinya sudah K karena dia udah ada antibiotik di sana. Lanjut ya, kita masuk agennya itu retinoid ya. Contohnya apa Kak Sandri? Contohnya itu retinal atau retinol. Jadi itu bisa yang kalian dapatkan dengan mudah. Sarannya itu sebenarnya untuk 2 hari sekali untuk penggunaan serum-serum seperti ini. Mau apapun produknya, mau apapun itu mereknya, isinya retinol atau retinal, yang penting disesuaikan dengan kondisi muka kalian seperti apa ya. Lanjut ya guys, untuk jerawat-jerawat pustula dan juga papula itu, nah kalian bisa gunakan produk-produk yang mengandung asam salisilat ya. Banyak mereknya, mau apapun itu semuanya sama. Pencuci muka, serum dan lain-lainnya itu banyak. Dan selanjutnya kalian bisa menggunakan BHA ya juga untuk jerawat papul dan juga pustulanya. Oke? Dan kita masuk ke bagian obat ya guys kali ini, baik itu sediaan luar atau topikal dan juga obat minumnya seperti apa. Ini keduanya hampir sama, hanya saja perbedaan terkait dengan penggunaan produk-produk antibiotik antara si papul dan juga pustula. Oke? Nah, untuk papul sendiri itu penggunaannya adalah golongan tetrasiklin dan juga makrolidas. Ini tidak akan menyebutkan karena terkait dengan resistensi ini antibiotik ya guys. Terus tetap dikasih juga sama kayak penanganan CIS, itu ada terapi-terapi androgen, bahkan penggunaan pil KB pun juga akan ada. Yang disebabkan itu karena hormonal. Untuk pil KB mungkin nggak Sandi sebutkan karena memang terkait dengan ada beberapa terapi yang perlu dipertimbangkan kembali. Tapi kalau untuk rumahan ataupun misalnya kalian mau untuk perawatan untuk papul ini, kalian bisa menggunakan cuka apel, madu, teh hijau, es untuk diredam ya. Bisa juga untuk peradangannya, juga rajin minum-minum jus lemon seperti itu ya, detox lah seperti itu. Tetapi kalau di pustula itu sudah menggunakan obat-obatan yang kategorinya turunan vitamin A ya guys. Kayak misalnya yang topikalnya tuh apa yang kalian kenal? Ya, tretinoin, ada palen tuh sudah dipakai ya. Antibiotik sama, terapi KB sama, hormonal pokoknya sama ya semuanya. Dia sudah menggunakan obatan minumnya tuh udah pakai isotretinoin. Sekali lagi, kalau penggunaan isotretinoin tuh memang benar-benar harus diperiksa kembali ya. Juga kalau di pustula ini ada nama terapinya itu adalah fotodinamik atau fototerapi seperti itu. Mungkin contohnya seperti ini ya guys, kalau untuk di papula. Terus Kak Sandi, apakah ada suplemen juga yang untuk penanganan papula dan pustul? Tentu saja ada, tentu sama dengan yang kemarin juga, pasti zinc, selenium. Terus kalian bisa juga konsumsi vitamin A, C, D, dan E. Tapi hindari pada vitamin-vitamin B12 atau kobalamin dan juga hindari B6 dengan dosis yang tinggi. Segitu aja dari Sandi. Terima kasih buat teman-teman. Kalau ada pertanyaan di kolom komentar, kalau terlalu panjang maaf ya. Memang Sandi pengen jelas sekali terkait dengan keduanya ini supaya terapi teman-teman itu bisa membaik. Jadi kalau kalian sudah merasa parah atau tidak nyaman lagi dengan penggunaan obat-obat off the counter, silakan ke klinik kecantikan terdekat ya. Terima kasih. Salam Putri Sandri.